Shalom, berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan kelima di tahun 2021 ini Bapak Ibu. Sungguh begitu besar kasih Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari. Mari kapanpun dan dimanapun kita menyaksikan ibadah ini, mari setiap kita berikan, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bawa hati kita bawa persembahan kita bawa pujian dan penyembahan kita ke hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu yang tidak pernah memandang hina setiap kami. Kau selalu memandang setiap kami berharga sebagai anak-Mu. Dan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan pagi ini Tuhan, kami bawa penyembahan kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati kami.
Engkau memilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya, kini aku percaya. Kami percaya sungguh padamu Tuhan. Kuasamu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu menguatkan setiap kami untuk menjalani setiap hidup kami Tuhan. Kini kami mau serahkan segala-galanya. Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup.
Engkau termulia. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya ibadah pagi ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah, layak untuk kita tinggikan bersama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita katakan bersama, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Kita nyanyikan sama-sama. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Sorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Musik naikkan pujian bagi Tuhan. Tidak ada nama lain di bumi ini selain nama Yesus Kristus Tuhan, yang layak untuk kami puji, kami sembah, dan kepadanya kami boleh mengabdikan sepenuh hidup kami. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami masih seringkali tidak layak, dan kami sering melukai Engkau Tuhan. Namun pagi ini Tuhan, sungguh kami mau Engkau ajar setiap kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasihku tulus hanya bagi-Mu, Tuhan kehidupanku. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku atas berkat yang telah Kau beri, keselamatan jiwaku. Kami sadar Tuhan, ku sadar siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu. Hanyalah oleh kasih-Mu Tuhan, Kau menerima diriku. Katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasihku tulus hanya bagi-Mu, Tuhan kehidupan. Katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasih, terima kasihku tulus hanya bagi-Mu, Tuhan kehidupan.
Sekarang kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Katakan, sebagaimana ku ada, hanya oleh karunia anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasih, terima kasih-Mu tulus hanya bagi-Mu. Tuhan kehidupanku, katakan terima kasih-Ku, oh, terima kasih, terima kasih-Ku tulus hanya bagi-Mu. Tuhan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan dampingi setiap kami yang mendengarnya. Tuhan mampukan kami menangkap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan menolong kami terus bertumbuh melalui sabda-Mu. Cerahi pikiran dan mata hati kami dengan kebenaran-Mu. Berbicaralah Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Menurut sebuah situs penyedia layanan tanya jawab, yaitu situs Ask Jeeves atau ask.com, mengumumkan bahwa dalam setiap bulannya mereka menerima 16 juta pertanyaan. Layanan situs yang sudah berlangsung 10 tahun ini mengatakan bahwa dalam penelitian mereka, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pengguna situs ini adalah, apakah arti hidup? Apakah arti hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyimpulkan bahwa sampai hari ini ternyata masih banyak orang yang mengalami krisis eksistensial. Krisis eksistensial. Pada umumnya situasi ini dianggap sebagai sebuah bagian dari proses perjalanan hidup seseorang. Apakah arti hidup? Situasi ini dianggap sebagai bagian dari sebuah proses kesadaran dari masing-masing orang. Menurut beberapa psikolog, penyebab krisis eksistensial itu disebabkan oleh adanya sejumlah peristiwa yang dialami oleh seseorang. Penyebabnya terbagi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Penyebab internal misalnya muncul dari perasaan bersalah ketika melakukan sesuatu dan rasa tidak puas diri terhadap apa yang sudah dilakukannya. Atau ketika seseorang mengalami kegagalan, gagal dalam karir, gagal dalam studi, gagal dalam berumah tangga.
Hal itu membuatnya kecewa, patah hati terhadap hidup. Sehingga ia mempertanyakan, apakah arti hidup? Meskipun demikian tidaklah menutup kemungkinan ada orang-orang yang berhasil dalam meniti karir, berumah tangga, berhasil memperoleh jabatan, berhasil dalam studi. Namun pada akhirnya, dari semua hal yang sudah dicapai itu, ia tetap merasa tidak ada kepuasan. Merasa ada ketidakpuasan dalam hati mereka. Itu sebabnya mereka juga bertanya, apa artinya hidup? Yang kedua, penyebabnya dari luar, eksternal. Peristiwa yang datang dari luar diri seseorang. Misalnya peristiwa bencana alam, malapetaka, atau kehilangan orang yang dicintainya. Ini bicara tentang realitas kematian. Tidak sedikit orang yang kecewa lalu berkata, apa artinya hidup? Karena bencana alam malapetaka yang dialami, ia mempertanyakan apa artinya hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mengenai apa artinya hidup sesungguhnya didasari oleh bagaimana seseorang memaknai hidup. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga, serta memberi nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan hidupnya. Ketika seseorang menjadikan karir, bisnis, keluarga, jabatan, gelar, pangkat, kedudukan, dan segala hal yang menyenangkan menjadi tujuan hidupnya, maka itulah yang membuat seseorang bisa mempertanyakan apa artinya hidup. Semuanya itu bisa tercapai, bisa juga tidak tercapai. Ketika tidak tercapai, menjadi kecewa. Bahkan ada yang bisa mencapai semuanya itu, tetapi juga merasa tidak puas. Kalau begitu, apa artinya hidup? Pertanyaan ini tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Kadang-kadang tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Coba saudara lihat, berapa banyak pada kenyataannya orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal, selebriti terkenal yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Beberapa di antaranya bahkan sedang naik daun. Berada dalam prestasi puncak. Tapi mereka merasa ada kekosongan di dalam hati mereka. Walaupun mereka sudah berhasil mencapai apa yang dicita-citakan, tetap saja mereka merasa ada sesuatu yang kurang dan tidak membahagiakan. Menurut Blaise Pascal, ada sebuah rongga kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik itu harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, nama besar, maupun berbagai kesenangan daging lainnya. Tidak bisa mengisi tempat itu. Walaupun seseorang bisa memiliki semuanya, bisa meraih semuanya,
tetap tidak bisa membuatnya bahagia sepenuhnya. Penulis kitab Pengkhotbah Salomo menjelaskan perasaan ini, Bapak Ibu. Ketika ia mengatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Terdapat di Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Demikian di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, Salomo juga mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini perkataan Salomo sendiri. Salomo menilai bahwa segala pencapaiannya adalah kesia-siaan. Salomo tidak berbicara mengenai kegagalan diri dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Tetapi justru ia sedang membicarakan keberhasilannya. Ia mencapai apa yang tidak orang capai. Ia mencapai apa yang dicita-citakan banyak orang. Dan menurut manusia, pada umumnya apa yang dicapai oleh Salomo merupakan pencapaian tertinggi. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Tidak semua orang bisa mencapai prestasi seperti Salomo. Tidak semua orang bisa. Tetapi kalau Salomo bisa mencapainya itu, Salomo tidak gagal. Dia bisa meraihnya. Tetapi Salomo masih bisa berkata, semua yang dilihatnya di bawah kolong langit, apapun yang dicapai manusia, sesungguhnya adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Lebih jelas di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11. Salomo mengatakan, aku telah meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lihat Bapak Ibu. Salomo sendiri yang mengatakan, aku telah meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Salomo meneliti apa yang sudah dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Dan menurut penilaianku dan pasti juga menurut penilaian saudara, Salomo telah mencapai prestasi tertinggi. Salomo berhasil. Namun ketika dia meneliti, memperhatikan secara seksama segala yang telah dilakukan tangannya, karyanya, usahanya, tentu bukan usaha separuh jalan, usaha setengah hati. Dikatakan di sini dengan jerih payah. Dengan jerih payah. Salomo mengusahakan segala keberhasilannya itu dengan usaha kerja keras, jerih payah, dan berhasil. Tapi setelah dia berhasil, semuanya adalah kesia-siaan. Itu kata Salomo. Bapak Ibu, Salomo memiliki kekayaan yang tak terkira. Seorang raja yang berhikmat. Bahkan hikmatnya melampaui banyak orang. Hikmatnya melampaui banyak orang pada zamannya. Kekayaannya melampaui kekayaan para raja-raja pada saat itu. Istananya pun begitu megah, membuat kerajaan-kerajaan di sekelilingnya menjadi cemburu. Dan Alkitab mencatat istrinya ratusan. Memiliki ratusan istri dan gundik. Tentu, begitu juga dengan makanan dan minuman, semua yang terbaik. Semua yang terbaik dimilikinya, dinikmatinya. Tapi dia tetap menyimpulkan hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan belaka.
kesia-siaan atau hampa, kosong. Mengapa ada kehampaan seperti ini? Bukan saja orang yang sedang gagal yang merasa hampa sehingga mempertanyakan apa artinya hidup. Ternyata ada orang yang sukses sempurna pun masih mempertanyakan apa artinya hidup. Ada kekosongan di dalam jiwa manusia. Ada kekosongan di dalam jiwa manusia. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, oleh yang kekal. Dialah Tuhan. Itu sebabnya di Pengkhotbah 3 ayat 12 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, dikatakan, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini yang tidak disadari oleh manusia. Di dalam hati manusia ada kekekalan. Itu yang saya lihat sama. Saya artikan sama dengan rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun yang berasal dari dunia. Selain yang ilahi, selain Tuhan yang mengisinya. Kalau Tuhan yang mengisi rongga kosong itu, manusia akan merasakan, manusia akan menemukan arti hidup. Manusia akan merasakan damai sejahtera, sukacita, keteduhan, ketenangan. Manusia menemukan arti hidup jikalau dalam rongga kosong yang dimilikinya itu diisi oleh yang kekal, yaitu Tuhan. Manusia tidak menyelami, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Termasuk dalam kehidupan kita, dari awal sampai akhir hidup kita, manusia tidak bisa menyelami, tidak paham. Begitu juga penciptaan dunia, dari awal sampai Tuhan mengakhiri dunia tidak paham. Dan apa yang terjadi hari ini? Banyak manusia tidak paham. Mengapa kok hidup ini terasa begitu sulit? Mengapa aku mengalami penderitaan? Mengapa aku mengalami kesusahan? Mengapa aku mengalami aniaya seperti ini? Apa artinya hidup? Dari sejak kecil sampai usia sekarang aku hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Seperti ini, apa artinya hidup? Demikian juga orang yang sakit-sakitan. Mempertanyakan apa artinya hidup? Ini pertanyaan eksistensialis. Mempertanyakan keberadaan, makna hidup bagi manusia, bagi seseorang. Bukan saja orang yang sedang gagal, orang sedang susah, orang yang sedang jaya, orang yang sedang mendapatkan prestasi tertinggi pun ternyata tidak bisa dibahagiakan oleh prestasinya. Kenapa? Saya ulangi, ada rongga kosong yang hanya bisa diisi Tuhan. Yang hanya bisa diisi oleh kekekalan. Mari rongga kosong kita diisi kekekalan Tuhan. Baru kita bisa memahami arti hidup itu. Jadi kebahagiaan Bapak Ibu hanya bisa diraih ketika saudara dan saya memiliki atau mengisi kekosongan dalam jiwa kita itu. Rongga kosong dalam diri kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Inilah memang jalan yang Tuhan buat. Supaya manusia tidak mencintai dunia. Manusia dapat mencintai Tuhan. Sebab kalau tidak ada kekekalan, unsur kekekalan yang bisa membahagiakan manusia, maka manusia tidak membutuhkan Tuhan. Allah telah membuat jalan di mana bukan saja kebahagiaan kekal,
kebahagiaan kekal dialami oleh manusia sejak sekarang dan seterusnya. Kebahagiaan kekal tidak kita raih nanti, tetapi sejak sekarang, sejak di bumi. Allah sudah membuat jalan itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, di dalam hati manusia senantiasa ada kesadaran bahwa dunia ini fana. Dan dunia ini bukan segalanya. Itu memang Tuhan yang ciptakan. Di dalam hati manusia ada kesadaran, semua manusia, bahwa dunia ini fana. Dan di dalam dunia tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada kebahagiaan yang permanen. Dunia bukan segalanya. Pasti ada di dalam hati manusia, hanya saja kadang tertutup dengan kesenangan sementara. Satu hari, sampai satu titik jenuh, manusia akan mempertanyakan arti hidupnya. Rasanya ada yang kurang dalam hati ini, ada yang kurang di dalam jiwa ini, ada yang kurang dalam hidupku ini. Dan itu memang Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Tetapi Tuhan menghendaki manusia bisa menikmati kebahagiaan, sukacita. Bukan saja nanti, tetapi sukacita kekal yang Tuhan sediakan. Jalannya sudah ada. Disediakan sejak sekarang. Saudara bisa nikmati sekarang. Saudara bisa menerimanya sejak sekarang. Dan seterusnya. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kebahagiaan kekal itu bisa kita raih sejak sekarang? Bagaimana caranya setiap kita menemukan arti hidup itu dan tidak lagi mempertanyakannya sejak sekarang dan seterusnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, caranya adalah memiliki hubungan yang dipulihkan oleh Allah. Memiliki hubungan yang dipulihkan oleh Allah. Karena pada dasarnya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi memiliki relasi, hubungan yang baik dengan Allah. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Allah terputus. Kita seperti layang-layang yang putus, terombang-ambing. Tidak bisa lagi diarahkan. Tidak lagi bisa ditarik atau diulur. Layang-layang putus. Kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Dan hubungan yang dipulihkan itu, hubungan kita dengan Tuhan, akan membuat kita dapat menikmati kebahagiaan sejati. Akan membuat saudara menyadari arti hidup. Dan tidak lagi mempertanyakan, apa artinya hidup dengan semua yang aku alami ini? Apa artinya hidup dengan apa yang sudah dapat kuraih ini? Sebab saudara sudah memiliki Tuhan. Saudara sudah memiliki Tuhan. Hanya dengan relasi yang baik, relasi yang terjalin kembali dengan Tuhan, saudara bisa memiliki, mengerti apa artinya hidup, memahami makna hidup. Saudara akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan jalannya sudah disediakan oleh Tuhan Bapak Ibu, melalui korban Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan sudah
membuat jalan yang terputus Tuhan sambung melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui karya salib. Sehingga kita bisa dimungkinkan menjadi pribadi yang berbahagia. Karena mengalami Tuhan melalui relasi yang telah disambung kembali. Relasi yang baik, relasi yang terjalin kembali dengan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang-orang yang memiliki relasi yang dipulihkan dengan penciptanya, di mana Tuhan yang mengisi rongga kosong di dalam hidup manusia. Untuk memperjelas Bapak Ibu, mengapa manusia merasakan kekosongan di dalam jiwanya? Mengapa manusia merasakan ada kekosongan? Karena perhatikan Kejadian 6 ayat 2 dan 3. Kejadian 6 ayat 2 dan 3. Saya baca. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan meninggalkan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pelan-pelan, perlahan-lahan, sampai pada akhirnya Tuhan meninggalkan manusia. Benar-benar meninggalkan manusia. Memang sejak jatuhnya manusia dalam dosa, relasi sudah terputus. Tetapi Tuhan ternyata tidak langsung meninggalkan manusia begitu saja. Di ayat yang ketiga, Tuhan berkata, saya ulangi membaca, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Pada saatnya Tuhan benar-benar meninggalkan manusia. Itu sebabnya manusia merasakan kehampaan. Adanya kehampaan dalam jiwanya. Adanya kehampaan dalam jiwanya. Tapi puji Tuhan, setiap manusia ternyata memiliki potensi untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dengan Allah Sang Pencipta melalui jalannya hanya satu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan, maka mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Mereka akan menemukan makna dari hidup. Sekalipun masalah tetap ada. Kesukaran, kesulitan tetap ada. Mungkin sakit penyakit tidak sembuh, tapi ada kebahagiaan yang melampaui akal. Sukacita yang melampaui akal di dalam hatimu. Karena ada Kristus. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita semua punya potensi. Kita semua punya potensi untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hanya saja mulai hari ini kita mesti memproyeksikan, Bapak Ibu, memproyeksikan bahwa orientasi hidup kita bukan kepada segala berkat-berkat, segala kesenangan-kesenangan dunia, tetapi kita proyeksikan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau saja kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti ketemu Tuhan, pasti. Kalau kita merindukan secara pribadi memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan,
Kalau saudara rindu, Tuhan lebih lagi. Tuhan lebih lagi, itu sebabnya dia dari surga mulia, beliau dari surga mulia datang ke dunia untuk menjalin hubungan dengan kita manusia. Supaya hubungan kita, relasi kita bisa terjalin kembali. Relasi yang baik tentunya. Tuhan menginginkan hal ini. Kalau saja kita punya kerinduan, Tuhan lebih lagi. Dan sudah dibuktikan. Kita yang belum membuktikan, mari kita membuktikan. Dengan kesungguh-sungguhan kita mencari Tuhan. Pasti kita bertemu dengan Tuhan. Pasti Tuhan itu akan mengisi kekosongan jiwa kita. Kita bisa melewati hari-hari yang sukar dalam bahagia, dalam sukacita, dalam ketenangan, dalam keteduhan. Begitu juga ketika saudara punya segala sesuatu. Saudara bisa menikmati segala sesuatu itu dalam sukacita, dalam ketenangan, dalam keteduhan. Berapa banyak orang kaya juga khawatir dengan hidupnya. Berapa banyak orang kaya juga kecewa dengan hidupnya. Berapa banyak yang kecewa dengan segala sesuatu. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau Tuhan yang mengisi kekosongan jiwamu, yang memang Tuhan ciptakan itu, saudara bisa melewati hari-hari hidup dengan penuh sukacita. Dan saudara pasti akan berkata, aku menemukan makna hidup. Saudara tidak akan lagi bertanya, apa artinya hidup? Saudara akan berkata, arti hidup bagiku adalah Tuhan. Tuhan sumber sukacitaku. Tuhan sumber kebahagiaanku. Tuhanlah pencapaian tertinggiku. Saudara menemukan hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati itu, makna hidup sejati hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam apapun, dalam nama siapapun. Tidak ada. Hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau kita juga lebih jauh melihat percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sana ada kata air, perhatikan Bapak Ibu, air. Air yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kekayaan dunia, kepuasan jasmani. Ini bicara soal makan, minum, seks dan lain sebagainya. Semua itu adalah air duniawi, air dunia yang tidak akan dapat memuaskan jiwa manusia. Satu hari manusia akan bosan. Dan mencari kebahagiaan yang lain lagi. Mencari kesenangan yang lain. Pada akhirnya tidak juga ketemu. Disitulah manusia bertanya apa arti hidup itu. Tapi kalau seseorang mau datang kepada Tuhan dan Tuhan mau memberikan air kehidupan. Tuhan menjanjikan barang siapa datang kepadanya, barang siapa haus, Tuhan akan memberikan air hidup. Air hidup. Ini bicara tentang bukan hal yang jasmani, bicara tentang hal yang rohani Bapak Ibu. Air hidup. Sesuatu yang membuat kita bersukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Meskipun tetap susah, tapi ada sukacita, ada girang di hati. Meskipun tetap sakit, mungkin dengan sakitnya akan membawanya kepada kematian, tapi bisa dilewati, bisa dilalui karena ada sumber kekuatan ilahi. Ada Tuhan
Dia punya pengharapan langit baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Itulah air hidup tadi. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, yang bisa mengerti, bisa memahami makna hidup. Dan Tuhan menjanjikan, barang siapa percaya kepadanya, ada aliran air hidup di dalam jiwanya. Itu Roh Kudus. Ada Tuhan di dalam jiwanya. Roh Kudus yang memampukan kita melewati berbagai rintangan, berbagai kesukaran, kesulitan. Ada Roh Kudus yang akan menemani kita sampai akhir hidup kita. Karenanya Bapak Ibu, kita tidak punya cara lain supaya saudara dan saya mengalami sukacita yang kekal, sukacita abadi. Selama kita ada di dunia dan seterusnya. Kita butuh ini Bapak Ibu. Kita butuh hal ini. Lebih dari makan minum, lebih dari jabatan kedudukan. Yang semuanya nanti akan kita tinggalkan. Yaitu Tuhan. Tuhan harusnya menjadi kebutuhan tertinggi dalam hidup kita. Jangan sampai terperangkap dalam kubangan kuasa kegelapan. Ketika kita menikmati segala kesenangan-kesenangan menjadi tujuan. Kesenangan dunia, kesenangan jasmani menjadi tujuan. Kita terperangkap. Kita ada di bawah kekuasaan kegelapan. Dan kita tidak bisa dipulihkan. Oleh sebab itu, setiap kita yang mendengar kebenaran ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada waktunya, ada batasnya di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Sekarang carilah Tuhan, kita pasti bisa mendapatkannya. Bahkan Tuhan menjanjikan kita air hidup, Roh Kudus, yaitu Roh-Nya diberikan kepada kita. Roh-Nya yang bisa membuat kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Karena Tuhan menghendaki kita menerima hidup yang sejati dan hidup yang berlimpah. Dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara tidak kekurangan damai. Saudara tidak kekurangan sukacita. Saudara tidak kekurangan kebahagiaan. Jikalau Tuhan Yesus yang mengisi rongga kosong hidupmu. Saudara, kita bisa melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Ini keinginan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Kalau saja Bapak Ibu, ada orang-orang yang ingin ikut pertandingan, ingin menyaksikan sebuah pertandingan, dan berada di tempat yang terdepan. Apa yang dilakukan? Dia beli tiket. Tentu kalau tiket untuk dapat menyaksikan di tempat yang terdepan lebih mahal. Ada orang-orang yang rela membeli tiket sekalipun mahal, yang penting bisa berada di depan. Atau konser. Ada orang-orang yang ingin melihat dari dekat sosok artis yang menjadi idolanya. Dia rela mengeluarkan koceknya, mengeluarkan uangnya. Kan berbeda harganya, yang duduk di depan maupun yang di tribun. Kalau di depan bisa melihat secara langsung, dari dekat harganya mahal. Apalagi bisa makan bersama dengan idolanya, harganya mahal. Tapi ada orang-orang yang rela mengeluarkan uang segitu besar hanya untuk sesaat, kesenangan sesaat berjumpa dengan idolanya. Nah, sekarang kita akan berjumpa dengan satu pribadi agung, pemilik jagat raya ini. Kita akan menyaksikan betapa indahnya Tuhan itu secara langsung di dalam
kerajaannya kelak. Mengapa kita tidak membayar harganya? Seberapa mahal kita harus upayakan. Sekalipun mungkin mahal sekali, harga yang harus dibayar, lakukan itu. Harus doa pagi, lakukan itu. Harus baca Alkitab, lakukan itu. Harus melayani, lakukan itu. Apapun yang Tuhan kehendaki. Cari Tuhan terus menerus. Itulah cara kita membayar harga. Dan kita tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal sedikit pun. Justru saudara akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Saudara akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena bisa melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama mengangkat pujian ini. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu.
ruanganmu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima di pagi hari ini Tuhan. Patrikan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Tuhan, pimpin kami senantiasa dalam perjuangan ini untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan Tuhan, dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu bahwa hanya Tuhan yang mengisi rongga kosong hidup kami, di mana kami tidak lagi merasakan hampa, tidak lagi mempertanyakan arti hidup. Kami sudah menemukan makna hidup ini ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan sejati, ada sukacita sejati di hati kami yang tidak pernah berhenti. Itulah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur akan sabda-Mu. Sekarang kiranya Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada seluruh kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada. Turunkanlah berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, terimalah segala berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dan rahmat yang tiada berkesudahan dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.